Hai teman-teman semuanya, kalau ada yang nanya bagaimana sih caranya untuk bagi waktu untuk bisa baca buku setiap hari, walaupun satu hari sekali, satu hari 2 kali, ya nggak apa-apa. Dan tadinya itu awalnya tuh aku tuh kayak nggak suka gitu baca buku karena apa ya, kayak nggak pernah aku melihat orang-orang tuh membaca buku sekitarku kayak gitu loh. Dan apa ya, awal-awal itu aku kayak baca terus bosan terus kayak baca lagi lama kayak gitu. Dan akhirnya aku itu kan kerja di tempatnya kakakku di es coklat. Itu kan ada waktu senggang, kalau aku shift pagi itu kan nggak, pagi-pagi mana ada ya, yang jarang yang ada minum es kayak gitu loh pagi-pagi. Dan itu aku bawa buku lah, ada buku gitu dan aku baca. Ternyata setelah berapa lama kayak gitu aku mulai senang gitu baca buku, ternyata enak ya. Dan di situ juga aku udah bikin to do list gitu teman-teman, bikin to do list apa ya, dari bangunku sampai tidur lagi udah ada kegiatanku gitu. Dan akhirnya setelah aku itu kerja berapa bulan di situ aku udah terbiasa. Dan setelah aku itu keluar dari kerjaanku itu aku sudah terbiasa dan mentargetkan di 2025 itu aku menghabiskan buku berapa ya, berapa belas gitu. Dan itu ya it's okay masih berapa belas, tapi alhamdulillah. Karena tadinya kan aku nggak suka banget ya sama buku, karena apa ya, kayak nggak asik, pengennya itu yang ada gambar-gambar kayak gitu. Tapi setelah itu aku senang. Dan ya, tapi menurutku itu yang paling penting itu punya circle yang juga suka baca, karena itu membuat kita itu semangat lagi. Dan alhamdulillah aku punya teman yang suka baca dan suka pintar politik kayak gitu loh. Jadi aku kayak aku pengen deh kayak dia. Iri itu boleh teman-teman, yang penting irinya itu dalam kebaikan. Aku pengen deh kayak dia pintar politik. Yaudah aku baca buku ini, walaupun aku tuh baca buku politik itu kayak aduh berat banget, aku gak paham kayak dan di akhir tahun 2025 itu aku itu baca buku apa ya, runtuhnya kekhilafahan apa ya, yang punya Siska kayaknya ya, lupa aku, warnanya coklat gitu, tebel banget. Dan itu tuh aku udah paling lama aku baca buku itu hampir 1 bulan lebih gitu. Itu belum selesai karena apa, karena aku mengulang-ulang terus. Aku udah tinggal udah di tengah-tengah, terus aku bilang aduh kayak aku nggak mampu deh. Terus ada celotekan temanku itu kayak, kamu tuh kalau bilang kayak gitu terus tuh ya bakal nggak paham-paham gitu loh kalau kamu itu selalu bilang kayak gitu. Terus aku mak hatiku kan, ya udah oke, aku akan menyelesaikan, tapi aku dari awal biar aku udah lagi kan, aku dari awal. Dan akhirnya sudah tinggal berapa lembar lagi, akhirnya aku pulang deh. Aku nggak bisa bawa buku itu karena itu bukunya berat banget, dan bawaanku itu sudah lebih dari 3 orang paling, padahal yang pulang cuma 1 orang. Dan akhirnya aku meninggalkan buku itu, dan semoga aku nanti baca buku itu setelah aku sudah pulang ke Jogja. Dan saranku teman-teman, sempatkan waktunya itu pagi itu aku mendapatkan jadwal lagi buat baca buku itu. Aku pagi sama malam itu pasti, karena malam aku dapat inspirasi dari Umi Lili. Yang aku masih ingat ya, pokoknya sebelum kita tertidur kita harus 15 menit atau 20 menit atau enggak 10 menit wes sebelum tidur itu kita membaca buku. Baiknya teman-teman, kalau kita itu tertidur karena HP dan tertidur karena membaca buku itu sangat berbeda, bangunnya pun juga berbeda gitu. Dan aku sudah ngikutin itu sudah berapa lama ya, udah lama sih. Aku mengusahakan kalau
kalau benar-benar aku tuh di rumah, aku mengusahakan malamnya kalau aku tuh di rumah, aku mengusahakan baca buku dulu sebelum tidur, walaupun cuma berapa selembar kah apakah, yang penting kita baca buku gitu. Tapi yang paling masuk itu kalau baca buku itu kalau pagi gitu. Dan alhamdulillah kalau kita itu udah nyaman, udah udah terbiasa, itu lama kelamaan kita akan kecanduan gitu tuh. Dan alhamdulillah aku kalau baca itu diusahakan, teman-teman, diusahakan tuh bersuara. Maka aku selalu kayak gini, bersuara gitu. Di bab sebelumnya aku telah mengajakmu untuk mentadaburi akhir negara Umayyah, kayak gitu. Biar apa? Biar kita itu lancar untuk ngomong sama orang, sama banyak orang kayak gitu. Kita terbiasa untuk berbicara gitu, teman-teman. Aku juga pun belajar untuk bagaimana aku tuh tidak gugup dengan ngomong sama orang, dan aku belajar untuk membaca buku disuarakan gitu ya teman-teman. Semoga ceritaku ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk selalu membaca buku. Jadi teman-teman harus pintar-pintar, harus cerdas menjadi muslimah, cerdas menjadi orang Islam yang cerdas, karena kita adalah calon ibu peradaban bagi anak-anak kita.